Full tape reading, durasi 39 menit. Semoga bermanfaat. Oke, jadi kita akan tertik NQ hari ini. Mungkin akan terjadi naratif LOTD ya, karena harga masuk ke daily NYOG yang ada di sini. Oke, dan ini stop di kuadran atas, jadi I think it's gonna going higher kalau nggak kena, karena dia nggak kena equilibrium. Dan tadi entry pertama saya adalah di sini ya, di inversion. Ketika gap itu kamu bisa lihat ya, sudah ke inverse di sini. Oke, ke inverse, lalu dia langsung saya entry, harapannya langsung rally up ke atas. Saya juga pertimbangkan harga turun ke suspension block yang ada di sini. Ini kalau kamu lihat ke ke trading view, itu ada suspension block, dan include juga dengan fair value gap ya yang ada di sini. Jika ini nggak DC nggak masalah, tapi aku dapat satu informasi, yaitu apa? Peluang kita menuju hak ini meningkat. Itulah faktor elemen time and price. Ini market yang saya jarang ketemu, jadi saya nggak tahu apakah hari ini bisa ATH atau enggak. ATH itu pasti harusnya semua turunan ini yang dari Jumat yang itu ke bawah, event dari kemarin turun itu hanya manipulasi menurut saya, hanya permainan tarif-tarifan aja kalau menurut saya ya. In the end market saya believe tetap masih akan rally up ke atas sebelum baru koreksi gede gitu. Dan untuk hari ini saya hanya aim ke H4 fair value gap. Saya nggak tahu apakah bakal ketembus ya, karena ini marketnya juga dalam kondisi high resistance ya. Ini adalah akun dari Nostro ya, akun 10k yang kemarin dapat. Saya kan udah lewatin phase 2, dikasih lagi akun size yang sama evaluation, dan ini udah phase 2. Semoga ini lolos dan kita akan lihat nanti selanjutnya seperti apa. Good luck. Oke, so ini adalah update-nya, dan untungnya naik ya, puji Tuhan, dan udah kena hit TP ya. Jadi walaupun ini garis saya, tapi saya nggak buang tepat di situ. Oke, saya buang pas di sini 24809. Jadi kamu lihat ya, hanya beda berapa tik langsung terjun bebas ke bawah ya. Nih ya, tuh saya buang di 24809. Tadi kalau kamu masih ingat, saya ada limit di sini kan, dan nggak kena. Apakah sedih? Ya biasa aja ya sebenarnya ya, gitu loh. Lebih ke fokus ke bersyukurnya kamu win hari ini, bukan fokus kenapa nggak kena limit kamu. Jangan, ingat konsep stoik, kontrol yang kamu bisa kontrol gitu loh. Yang nggak bisa kamu kontrol nggak usah difokuskan. Ini penting banget dalam psikologi, karena mostly, coba deh jujur, pasti kamu lebih pikirin kenapa limit saya nggak kena gitu loh. Jadi ibaratnya kamu hanya entry satu yang kena, sisanya nggak entry. Yang penting win, itu aja udah. Itu lebih berharga dari apapun. Ingat, kamu win maka kamu benar, titik. Mau you pakai cara apapun, kalau kamu salah, salah, titik, udah ya. Ingat, kamu bisa survive di market satu hari aja, hari ini kamu bisa win aja, itu kamu udah keren. Nggak peduli 1R 2R ya, 1,3R, nggak peduli, kamu win, titik. Nggak akan ada yang bisa blame kamu ya. Jadi itu pelajaran yang bisa diambil. Oke, ini tinggal 2,5 lagi menuju lolos. Saya akan coba apakah hari ini bisa ada setup yang bikin saya lolos. Oke. Oke, jadi kita akan taproot ya. Dan kalau ini kena TP, saya akan lolos funded. Biasanya ke atas, attack equal high ini. Kalau kamu bisa lihat ya, itu ada equal high di M15. Oke, resistance, kita akan hit itu. Dan di level ini kita punya a lot roadblock ya istilahnya, atau banyak halangan di situ ya. Jadi ini adalah dia hit ke measuring gap, IO EFD, mitigation block di level ini, bodinya stop pas di close mitigation block, langsung rally up harusnya menuju level ini. Oke. Kita punya level penting yaitu di sini ya. Ini adalah level penting yang harus di break. Dan nanti kita tinggal mengkontrol gap ini supaya bisa ke inverse atau tidak. Tapi overall
Gap ini yang harus di inverse ya. Jika turun sekali ke gap itu sama sekali no problem, nggak ada masalah apapun. Gap itu boleh diisi kok berkali-kali. Jadi nggak ada istilah FVG itu cuma boleh diisi sekali, habis itu kalau dia turun isi lagi nggak boleh, nggak ya. Kalau harga take out high ini saya akan break even pastinya. Oh sorry, bukan break even, roll over dulu, roll over dulu. Jadi kalau misalnya di akun eval itu saya memang agak ganas risknya. Ganas itu tapi tetap dalam RR yang bagus ya, bukan kayak risk 2R TP-nya cuma 1R, itu enggak. Saya tetap pasti kalau misalnya risk 1R TP-nya bisa 2R atau 1,5. Kalau saya risk 2R kayak begini ya, itu kan risk 2R, saya bisa dapat, bisa pasti tinggi. Saya itu pasti utamain R itu nggak mungkin minus kalau saya risk gede. Nah kalau eval itu jika kamu memang punya power untuk buy new challenge if fail, maka boleh risknya agak gede dikit. Tapi kalau misalnya enggak ya kamu pakai risk yang biasa aja. Oke. Karena kenapa saya pengen saya pakai opennya risknya langsung 100%, karena ini kalau kena langsung lolos. Dan yang kedua, baik lagi, ini market S plus saya, very S plus. Saya yakin ini pasti LOTD di level ini. Artinya apa kok? Peluang untuk harga Junam turun ke sini tuh kecil banget ya menurut saya. Bukan nggak bisa, kecil aja gitu loh, hampir nggak mungkin kalau saya terus pakai naratif LOTD gitu loh. Nah itu turun, ada order block ya. Kalau melihat situ ada bullish order block, coupled ya dengan wick ini, extend it forward. Wick itu penting sekali sebagai defense ya. Nah dia mulai hit kuadran, apakah reject? Karena gap itu masih bisa diisi ya sekali lagi. Dan ini lagi makro. Wick itu juga merupakan inefisiensi ya. Jadi ya udah, ini time and price ya. Kamu bisa lihat itu dua bodinya close di atas 0,75. Jika close begini, ini harusnya bakal tembak ke atas. Tembak ya, benar-benar tembak legit. Hijau kayak begini nih. Nih. Hijau impulsif kayak gini nih. Itu tembakan yang saya maksud. Tapi harus close begini. Harus close di atas kuadran. Oke, it's good. Turun lagi boleh nggak? Boleh gitu loh. Tapi I know in few minutes, beberapa menit ke depan kita bakal muncul tembakan ke atas. Hijau ke atas. Fungsinya apa kok? Confident. Kan kamu pernah nanya kan, saya takut kok harga nggak ke TP. Maka hal-hal seperti ini kamu harus latih. Hal-hal apa atau algo sign seperti apa? Tanda-tanda di market yang akan menunjukkan bahwa hey, aku bakal naik loh. Hey, aku bakal pulling low ke bawah. Itu semua ada tandanya. Tidak random kok. Ya. Tuh, naik kan? Jadi tidak random, semua ada alasannya. Gitu ya. Nanti ketika liquidity itu keambil, saya mau lihat speed cepat, langsung ke atas. Karena it is the right time dan it is the right price
ya, time and price adalah power. Hanya itu konsep yang saya pakai di ICT, nggak ada yang lain. Ini ilmu mentorship, jadi bersyukurlah saya ajarin. You're welcome. Kalau itu nanti kebentuk fair value gap, is good ya. Saya belum BEP ya, saya kan BEP kalau udah setengah jalan dari sini ke sini. Saya baru BEP. Fair value gap itu ya fair value gap ya, pokoknya ya dia bentuknya ya seperti itu, 3 candle, ada jarak ya. Nggak ada teori yang mengatakan bahwa kalau misalnya dia FVG-nya hijau tuh bakal lebih kuat daripada misalnya hitam hitam atau hitam hijau. Oh, itu nggak ada ya teori seperti itu. FVG adalah FVG gitu loh. Jadi jangan menganggap bahwa oh itu FVG-nya hijau kuat, enggak ada kayak begitu. Kalau memang dia mau draw lebih tinggi atau over high prices, ya FVG pasti bakal nahan. Contohnya kayak misalnya ini kamu lihat ya. Nih, ya. Jadi bukan ini item pun tetap ke inverse juga gitu. Nah, ini kenapa harga turun? Dia nggak ambil low di kiri, itu ada SMT sama IS, kamu cek aja. Itulah kenapa saya long. Tapi apakah langsung direct di sini? Enggak ya. Karena pertimbangannya adalah saya takutnya dia bisa aja turun sekali lagi nih ke area suspension block. Makanya saya perlu displacement yang keras. Ini keras displacementnya. Ini yang saya mau gitu. Saya lebih nyaman entry itu ketika memang udah banyak konfirmasi untuk naik ke atas ya, atau turun ke bawah, daripada bener-bener baru mulai. Itu saya kurang berani ya istilahnya. Oke, let's see apakah kuat nahan apa enggak gapnya. Ini ada problem ya di sini. Ada fair value gap, which is ini harus ke inverse. Kalau ini nggak ke inverse, no hope untuk naik. Kita bakal sangat kesulitan untuk naik ke atas. Itu kebentuk BPR pula. Ini hard, susah banget untuk naik. Tapi bukan berarti berubah biasnya. Sabar aja. Saya bakal pull dari sini ke sini untuk gradient real order flow ya. Ya, kalau dia close di atas 25, dia akan kejar 50, close lagi kejar 75. Itulah real order flow. Kamu nggak butuh DOM, kamu nggak butuh footprint, data level 2, atas, voltic, volis, quant tower, nggak butuh. Dan ingat, jangan pernah dikit-dikit BPR sell kayak gini ya. Ada BPR kok sell, enggak sweep BPR sell, enggak kayak gitu cara kerja algoritma. Nah, kita harus sedikit trouble di 0,5. Tapi di satu sisi kita juga punya bullish order block di sini. Ya, tuh. Ada bullish order block. Itu kena order block, kena level 25, lihat itu kuadran sebagai support ya. Technically yang saya pakai di sini adalah ilmu 2025 ya. Ilmu mentorship 2025. Oke. Masih nggak mampu close di atas 50,
belum melihat tanda untuk naik ke atas ya. Oke, pushing higher. Kita masih punya 8 menit. I hope ke deliver ya. Close 50, lari 75, close 75, maka gap M15 akan ke inverse, lalu press terus ke atas. Karena kita di extreme premium. Ketika di extreme premium, itu pasti logikanya akumulasinya bakal dikit. Kalau kamu pelajari market maker X model, ketika udah lewatin fase 2 atau fase 3, itu bakal cepet larinya. Dia nggak akan kayak fase 1. Low risk buy atau low risk sell itu commonly pasti terjadi di bawah equilibrium. Itulah kenapa muternya lama. Dan itulah kenapa namanya low risk. Karena kamu buy di very deep discount, kamu sell di very deep premium. Itulah logiknya. Oke, ini udah pasti akan ke inverse, jadi hapus aja. This two, itu udah pasti ke inverse. Hapus aja. Real order flow guys. Real. Itulah order flow. Nah, ini saya baru balikin nih. Harusnya level ini udah nggak perlu diambil lagi. Saya kesini dulu. Ya, ya, saya buang ke situ dulu. Enggak deh, ini bisa di BP langsung. BP. Saya nggak parsial ya sebagiannya karena saya mau langsung lolos ini. Kalau saya parsial ini pasti saya nggak akan lolos. Jumat itu bagus ya, dia pasti bakal settle liquidity yang unfilled karena dia nggak akan kasih ampun buat inap. Karena pasti banyak orang yang mencoba inap, harapannya dia tidur Senin kena TP, misalnya mereka nge-short, harapannya Senin open, dia bangun, wah turun marketnya. Enggak ya, nggak begitu, karena dia harus clear ya, the liquidity harus settle. Justru Jumat itu hari paling enak. Kalau menurut saya Jumat itu hari paling bagus. Seharusnya Jumat itu paling bagus prosectionnya. Kalau menurut saya. Apakah bisa sampah? Bisa ya. Apakah bisa random? Bisa. Randomness itu kapanpun bisa muncul. Contohnya kayak kemarin tuh si Papa Trump nge-tweet langsung jatuh. Apakah saya kena stop loss buy? Kena. Kena saya di situ tuh. Ya cuman ya udah, mau gimana? Saya udah coba cari alasannya nggak ketemu gitu loh. Saya tetap meng-accept bahwa losing trade is part of the game. Tapi kalau saya bisa ketemu reasonnya, ya udah, artinya in future saya bisa avoid kesalahan itu supaya nggak mengulanginya lagi. Terkadang untuk menuju lebih baik itu bukan dicari terus apa yang bisa lebih baik, tapi diperbaiki kesalahannya dikit-dikit gitu loh. Jadi kalau misalnya ibaratnya kamu punya ember yang bocor, itu bukan berarti kamu langsung ganti dengan ember baru, tapi kamu tutuplah bocor yang kecil itu. Tapi gimana kalau misalnya bocornya banyak kok? Ya berarti itu setup kamu memang ada yang salah gitu loh. Cara kamu determine bias itu masih salah. Oke, so kita punya common gap ya di situ. Gap itu boleh diisi berkali-kali, bolak-balik, tapi gap inilah yang harus IOEFD. If gap ini IOEFD, kita bakal tiang ke atas. Pasti itu. 4 menit lagi kamu lihat. Kalau itu IOEFD ya, tapi kalau enggak kita nggak akan tiang. Kita bakal bisa turun sekali lagi ke 744, 733 ke level itu. Gap itu juga ada teorinya ya, dan itu saya ajarkan di mentorship. Jadi fair flow gap itu nggak cuma BC sama CB guys, ada 3 ya, measuring breakaway common, dan itu ada fungsinya masing-masing dalam how it should deliver the price.
Oke, kita punya bullish order block di situ. Jika 3 menit lagi deliver, maka itu akan perfect delivery. Candle hitam, no problem. Ini juga sama. Hitam, hijau juga ujung-ujungnya. Hitam, hijau juga ujung-ujungnya. Kamu nggak kejar candle, kamu kejar inefisiensi. Saya suka ya kalau misalnya dia bisa bikin fair value gap, artinya algoritma mempertahankan order flow-nya. Dan itu jadi logik untuk going higher prices. Tapi kalau dia misalnya RDRB ke ini, it's fine, gak ada masalah. It's literally no problem, sama sekali nggak ada problem ya. Oke, fair value open is good. Oke, is good banget, good gini, good banget. Nah tadi kamu udah lihat kan, kalau you masih ingat saya bilang dia stay di atas kuadran, dia bakal pas pulling ini. Jadi movement ini itu bisa dipredik dengan price, dengan time and price. Nah, gap ini nih common gap ya. Jadi ini bisa diisi berkali-kali. Bolak-balik seenak jidat itu di situ boleh. Ya. No problem sama sekali. Nggak ada problem. Nggak ada ketakutan, nggak ada afraid bahwa bakal junam. No. No. Kamu udah tap rate ya. Kalau kamu understand order flow, ya kamu nih ya, kalau kamu paham order flow ya, kamu harus happy kalau ada candle hitam sebenarnya. Karena itu menjadi order block. Ya dong. Logikanya. Kalau base kamu ke atas berarti setiap candle hitam yang muncul itu pasti akan menjadi order block. Oke, last minute apakah langsung tiang 40 pips? Nggak harus ya dia deliver saat makro. Maksudnya exactly gitu loh, enggak. Jadi kalau ini kena hitnya 11.13, 11.15, it's literally fine guys. Itu sama sekali tidak masalah kok. Sama sekali tidak masalah. Saya akan roll over stop loss ya ke sini. Karena harusnya udah nggak akan diambil. Oke, high kiri diambil. Apakah akan ada speed bump? Apa tuh speed bump? Kayak kamu ibaratnya kalau main game mobil balap ya, yang kayak kartun-kartun gitu, kamu tekan gasnya full, ketika udah start langsung ngeng gas gitu. Nah itu speed bump. Kayak begitu istilahnya. Harga balik, isi order block ya. Remember, gap yang itu bisa diisi berkali-kali, this gap. Jadi kalau dia isi tidak masalah sama sekali. And it's permissible untuk diisi. Oke? Oke. Gap itu kalian first kok, nggak masalah. Gap itu bisa ditembus bolak-balik seenak jidat. Kan saya tadi udah bilang, ya yang ini maksudnya. Dia bisa tembus bolak-balik karena itu adalah common gap. Memang I know ini akan terjadi. Itulah kenapa nggak perlu panik. Nah, kalau kamu mungkin panikan yang baru belajar, hitam tiang, full candle, baru busuk. Kan saya udah bilang, kita nggak kejar candle.
Kita kejar inefisiensi. Dia balik kemana? Balik ke order block kan? Apakah turunnya ada FVG sell? Nggak ada. Jadi pasti untuk kesini itu mudah sekali. Easy. Literally easy. Nggak susah kok harusnya. Ya. Kayak don't be panic. Panic itu ketika your stop loss gede. Nggak sesuai risk. Overload. Ya, RR minus gitu ya. Tuh, itu bisa dibolak-balik seperti itu. Bolak-balik isi gitu ya. Nggak apa-apa. Karena kita udah di ekstrim premium ya. Jadi mungkin dia gua mau isi sekali lagi sebelum dia pump up ke atas. Dia harus mancing liquidity ke market dengan bikin pola-pola double top seperti itu. Ini harusnya naik ya, karena dia udah close balik di atas gap itu ya. Nah, I think this candle bakal hijau. Bam. Kayak langsung naik ke atasnya gitu ya. Tapi I don't know, let's see. Kalian jangan mikir kayak, aduh, tahu gitu saya tadi long di sini. Iya kalau naik. Kalau dia turun dulu gimana? Kamu kena stop loss. Pokoknya jangan kebanyakan tahu gitu. Kalau kamu kebanyakan tahu gitu nggak akan selesai di market. Pasti kamu bakal lihat terus sampai marketnya close. Bahkan ketika kamu udah profit, kamu close pun pasti kamu akan tetap tahu gitu. Aku close-nya lebih lama. Ya karena itu udah terjadi guys. Close di bawah itu nggak masalah gap itu nggak masalah. It's permissible untuk close di bawah. Bolak-balik pun juga nggak apa-apa. Ya jangan 11.50 dong, ini kalau 11.50 kelamaan videonya. Keburu habis baterainya. Yaitu easy up ke atas ya, itu bikin relative equal high. Sabar aja. Sing penting sabar, sing penting yakin. I think ini bakal tiang deh, karena itu akumulasi di order block ya. Harusnya dia tiang bentar lagi. Nah tuh tiang kan, jepret gitu loh. Karena itu saya baru lihat kirinya ada order block, saya baru ingat nih. I give you some free lecture today. Berbahagialah Anda. Tuh, apakah bodinya close di atas 50%? Yes. Kita bakal rock up like rock hard. It's fun right? Seru kan? Tinggal dikit lagi. Ayo, pucuk, pucuk, pucuk. Jadi, pelajaran apa yang bisa diambil hari ini? Jangan dikit-dikit ke inverse sell, ke inverse BPR sell. No. ICT nggak pernah ajarin begitu. Kamu kalau nonton video bener-bener dia nggak pernah ajarin begitu. No. Dikit lagi, let's go. Ini kalau misalnya ordernya tiba-tiba hilang, itu berarti udah lolos ya. Karena ini Nostro pakai sistem dia. Mungkin nggak kok, misalnya dia turun lagi ya, kayak begini. Jepret baru naik, nggak, saya nggak mau begitu. Itu udah price action terjelek. Nggak bisa, itu kondisi susah banget naiknya, saya nggak mau. Ya, dia turun, kemana kok? Order block. Nah, OB-nya yang mana? Yang ini nih, bukan yang ini. Ayo, jangan sampai salah belajarnya. OB-nya yang itu. Saya konsep kalau itu create fair value gap, saya happy. Artinya algoritma masih pertahankan order flow-nya. Ini saya hapus aja ya, karena ini harusnya nggak akan diisi. Ini juga ya. Udah, kita fokus ke level itu aja.
Fair value gap, itu jelek. Kenapa jelek kok? Opennya ada volume imbalance, nggak bagus tuh. Itu kamu note tuh. Tapi bukan berarti ya langsung biasanya ke bawah, enggak. Tapi kalau misalnya open ke bawah ada volume imbalance dan bias kamu ke atas, kamu mau langsung lihat dia langsung reprice. Karena logikanya ketika dia opennya loncat ke bawah, dia langsung ada time skip tuh buat masuk ke fair value gap. Nangkep gak logikanya? Jadi dia langsung time skip, langsung masuk ke fair value gap. Artinya apa? Dia buru-buru time and price. Jadi artinya apa? Dia juga akan buru-buru naik ke atas. Seperti itu. Nah, kayak gitu tuh ya. Itu yang saya maksud ketika dia opennya ada loncat volume imbalance, dia isi gap langsung harus balikin ke atas. Harus langsung di RDRB. Kalau enggak, kita akan problematik. Kayak gini nih. Ini biasanya bakal lama naiknya. Nah, ini video terakhir ya yang saya buat ya untuk TikTok. Nggak kuat lama begini, gila 27 menit. Belum gabung sama video sebelumnya. Bisa setengah jam. Kamu setengah cuma denger saya ngoceh, ya nggak apa-apa sih ya. Nambah ilmu pasti, nggak mungkin nggak. Ya. Itu turunnya masih retrace. No, no problem. Nggak perlu takut ya. Dia turun, matiin low itu. Bodinya masih stay ya di dalam gap ini nih. Bodinya masih stay di dalam fair value gap itu. Jadi harusnya ini masih a good sign untuk going higher prices. Biasain, kita kan udah lama kan di M1, yuk buka M5 aja. Oh, ternyata ada fair value gap, jadi mungkin harga mau ke gap ini gitu ya. Jadi kamu jangan kira itu shift sell loh ya. Enggak, ini bukan shift sell ya. Ini shift sell karena ada fair value gap, bukan. Oh, ini candle, kalau apa namanya, ini candle dominant break sell ya, satu candle bullish ditabrak 3 candle sell. Enggak, bukan. Oh, itu iya, tapi nggak akan turun gitu loh ya. Kalian tahu candle dominant break, candle initial break, pasti pernah dengar ya. Kalian dulu cigunya Ahmad Daniel, saya dulu juga belajar sama dia, jadi saya tahu tipis-tipis lah ya. Yuk lihat ya, budinya stay above opening price dari dari order block. Is telling you apa? Strong naik ke atas. This gap, ini krusial gap. Gap yang krusial. Gap yang penting. Once itu ke inverse, kita akan naik ke atas. Keep building expectation pokoknya. Ya. Dia turun, isi lagi ke order block. Ingat aturannya, jangan kejar candle, kejar inefisiensi.
supaya market terjadi efisiensi market paradigm. Nah, perhatiin ya, itu bodinya close rapi tuh di dalam gap. Lower portionnya dia close dengan baik. Ya. Dia shoot ya, tapi nggak mampu close di atas. Dia harus mampu close. Is good. Nah, ini yang saya mau lihat ya tuh, open up langsung ke atas. Nah, ini harusnya naik nih. Volume imbalance itu the best in efisiensi. Dia powernya di atas fair value gap. Jadi ibarat kalau fair value gap murid, VI itu adalah guru. Ya. Kamu harus sambil lihat trading view ya. Jangan lihat dari murni dari ini doang, nggak bisa. Jadi ini saya juga sambil lihat di trading view soalnya. Gold hari ini ambles ya 2%. Tapi itu ini saya sambil liatin chart gold itu judas sih ya. Harusnya bakal ATH lagi mungkin Senin ya atau Selasa. Oke, ini mah udah pasti TP ya harusnya ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya, yang modelan gini itu pasti bakal digeber. Karena orang-orang tuh pikir ini adalah strong resistance area ini ya. Nih, jadi pasti mereka akan coba nge-sell di sana dengan teori double top. Nah, algoritma use that information buat liquidate semua that liquidity ya. IS juga nggak ada SMT sell, it's good, aman. Ini harusnya aman kok. Kalau candle ini bikin fair value gap, it's good. Artinya gap ini udah nggak akan perlu diisi lagi ya. Itu bakal unfilled. Ini seek and destroy ya kalau kamu lihat. Jadi kalau dia tiba-tiba lempar ke bawah, berarti itu Judas swing. Karena apa? IPDA itu nggak mungkin dari konsolidasi reversal. Jadi abis konsolidasi itu pasti expansion atau retrace. Jadi kalau setelah konsol, kok ini abis konsol buang ke bawah ya kok Judas. Itu fake run, fake move. Ya itu harga habis RDRB kalau kamu lihat ke candle yang weak itu ya. Ya ini naiklah harusnya. Experience bakal serve you better. Jadi kalau saya bilang yakin ya artinya apa? Ya aku dikasih ini market 10 kali ya pasti bakal sama hasilnya, nggak akan berbeda. I believe itu bakal suppose go higher. Karena semua algo sign-nya udah tunjukin itu bakal going higher. Nggak akan turun ke bawah. Oke, yap. Dikit lagi, apakah bakal reverse ke bawah? No, nggak akan ya. Oke, hilang. Kalau hilang artinya apa? Saya sudah lolos. Bentar. Kenapa ini hilang? Iya, tuh kenapa hilang? Ini kalau udah kayak gini ya, ini artinya saya udah lolos. Ini udah nggak bisa di-trade lagi. Kalau nggak ada sinyal nggak mungkin karena harusnya ini ada tulisan kan harusnya 5% ya. Tuh let's see, tuh tadi juga ada kena cut loss tuh ya. Bentar, ordernya hilang. Hah? Iya lagi hilang ordernya. Oh enggak tuh, udah ke close 6 ya ke close manual. I don't know. Kalau ini lolos nanti saya akan kasih startingnya di akhir.